Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Harwidyo Eko Prasetyo STMT sebagai dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah pemindahan tanah mekanis, di mana diajarkan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 0401030. Diskusi mata kuliah ini yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang merencana penggalian dan penimbunan tanah serta kemampuan alat berat. Pendekatan pembelajaran dengan blended learning, yaitu perpaduan antara luring dan daring melalui platform resmi e-learning dari UMJ. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, dan mengunggah tugas secara online. Diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran secara aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata, yaitu dengan antara lain ceramah interaktif untuk pemahaman konseptual, kemudian diskusi kelompok untuk kolaborasi studi kasus, dan project-based learning untuk aplikasi praktis materi. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini antara lain, memiliki kemampuan memahami prinsip-prinsip dasar bangunan teknik sipil sesuai standar yang berlaku dan prinsip-prinsip rekayasa. Yang selanjutnya, mampu merancang, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kedisiplinan dengan mengambil keputusan secara tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah ini agar mahasiswa mampu merencana penggalian dan penimbunan tanah dan mengetahui tentang alat berat. Media pembelajaran yang digunakan antara lain modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning UMJ, kemudian PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan juga video pembelajaran. Materi pembelajaran yang disampaikan antara lain sifat fisik material, fungsi dan aplikasi alat berat, pemindahan tanah, earth moving proyek pada setiap tahapan proyek, analisis beban dan tenaga, produksi earth moving, biaya pemilikan dan operasi, perhitungan galian dan timbunan, serta manajemen peralatan. Penilaian yang dilakukan mencakup 5 komponen utama. Yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS yang bobot 30%, kemudian ujian akhir semester atau UAS 40%, tugas 20%, kehadiran dan keaktifan baik verbal dan diskusi 10%, penilaian objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis. Setelah ini akan disampaikan video pembelajaran interaktif untuk mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang keempat ini ya, tentang eskavator di mata kuliah pemindahan tanah mekanis. Tapi sebelumnya saya akan absen dan saya mau minta ada volunteer 1 orang untuk membaca Al-Quran ya, salah satu ayat ya di surat Al-Hajj ayat 54. Tapi sebelumnya kita absen dulu, cepat aja ya. Absen. Oke, Samsul Bahri. Hadir Pak. Oke, Surya Ilham. Hadir. Oke, Hendras. Hadir Pak. Muhammad Damas. Hadir Pak. Sobirin. Hadir Pak. Imam Wardoyo. Hadir Pak. Oke, Supardi. Hadir Pak. Farhan. Nggak izin ya, oke. Oke, terima kasih. Kemudian siapa nih volunteer 1 orang untuk baca Al-Quran? Oke ya, dengan Mas siapa? Oke, silahkan dibaca dengan lantang biar teman-teman dengar semua. Ini surat Al-Hajj ayat 54. Oke, bisa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Masya Allah. Semoga yang membaca mendapat pahala dan mendengar juga mendapat pahala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan langsung ke materi. Materinya adalah terkait tentang eskavator ya. Nah, saya pindah sini aja, lebih enak. Lanjut, next. Nah, ini alat berat. Di dalam bidang teknik sipil, alat berat digunakan untuk membantu dalam melakukan pekerjaan pembangunan. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu alat berat apa aja. Coba saya pengen tahu sebelumnya. Apa aja alat berat itu? Sebelum nanti ke materinya. Eskavator, kemudian apa? Apa? Oke, terus? Kren. Kemudian? Dump truck termasuk ya, dump truck ya? Ya, DT, dump truck termasuk alat berat ya. Nah, termasuk itu juga. Masuk, walus juga masuk. Ya, itu berarti banyak ya alat berat. Jadi ada alat berat kalau di sini kan untuk pemindahan tanah, ada juga alat berat untuk gedung, jalan, banyak ya. Nah, tapi di sini kita fokus hanya kenapa? Gondola masuk ya? Kalau transportasi. Kalau gondola transportasi ya, itu ya. Makanya ini ada beberapa alat berat yang dipisah untuk penggunaannya. Nah, kita di sini hanya fokus untuk pemindahan tanahnya. Jadi seperti apa Ibeco tadi ya. Nanti ada lagi alat-alat yang untuk fungsinya untuk pemindahan tanah, timbunan, galian, dan sebagainya. Oke, jadi tujuan penggunaan alat berat itu untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah pada waktu yang relatif lebih singkat. Tapi ada beberapa kelemahan ya, kekurangan dari alat berat. Apa coba? Kekurangannya apa? Hah? Untuk Akses ya, mungkin untuk akses agak susah ya. Untuk mobilisasi, ya mobilisasi. Kemudian apa lagi kekurangannya? Yang jelas apa? Biaya tinggi, bahan bakar kan, butuh bahan bakar ya. Ya, tapi di satu sisi pekerjaan cepat. Nah, itu tinggal pilihan mau manual atau mau pakai alat berat, kan gitu ya. Nah, itu tergantung nanti di dalam pekerjaan di lapangannya mau seperti apa, pilihannya, metodenya mau seperti apa. Mau cepat atau mau santai aja gitu kan, waktunya mungkin lama, mungkin kayak gitu kan ya. Atau ya itu, makanya sebenarnya kalau di dalam dunia teknik sipil atau semua ada pilihan. Metode ada banyak, tergantung kita pilihannya mau yang mana. Kan kayak apa namanya, struktur beton, kolom mau apa? Mau precast atau mau manual atau mau dengan dengan yang pakai beton itu, mixer beton itu, nanti juga bisa ready mix, nanti juga bisa pilihan semuanya. Nah, makanya nanti kalau saat kalian menjadi engineer harus bisa menentukan mana yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Karena sipil itu kan bisa membangun itu harus yang kuat tapi murah, ya kan? Kalau kuat tapi mahal itu banyak ya kan? Banyak yang bisa membuat itu apa namanya, kuat tapi mahal tuh banyak. Rumah satu lantai kolomnya besar-besar buat apa? Pakai yang pancang buat apa, kan gitu ya. Nah, itu pilihan, makanya metode itu sangat penting pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Jadi kalian harus benar-benar jeli untuk memilih metode apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini eskavator, pengertiannya adalah sebuah jenis alat berat yang terdiri dari mesin di atas roda khusus dilengkapi dengan lengan atau arm, dan alat pengeruk atau bucket yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat berupa penggalian tanah yang tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia. Sebenarnya menggunakan ini pun juga tangan manusia ya, menggerakkan tangan manusia juga ya. Tapi maksudnya ini nggak gitu, maksudnya itu pakai suatu alat untuk melakukan pekerjaan tanah, bukan dengan pacul atau bahkan zaman dulu pakai tangan ya, mungkin ya zaman dulu ya. Nah, enggak. Jadi kenapa? Pakai linggis dulu ya malahan ya. Udah cuma model linggis kan pakai tangan mungkin nggak ya? Atau pakai alat hewan. Cuman dulu ya mungkin ya, pakai hewan mungkin kan.
Jadi pengertian ini didasarkan dari asal-usul eskavator yang diciptakan sebagai alat penggali tanah untuk membangun rel kereta api zaman dulu ya, serta dari kata-kata excavation yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti penggalian atau mesin penggali. Nah di Indonesia eskavator itu disebut apa? Beko ya. Kenapa kok beko? Tahu nggak asal muasal beko? Bego kan, bisa bego kan untuk beko ya. Biasanya orang Jawa itu kan ngomong beko. Kenapa kok disebut beko? Kalau eskavator tuh geraknya gimana sih? Ini ya? Gini aja kan? Tapi dia kan gerak gini. Namanya kan orang bego kalau ditanya apa-apa kan nggak tahu. Nggak tahu. Filosofi ya itu. Masuk ya. Jadi kalau ditanya apa, nggak tahu lagi tuh beko tuh, makanya beko tuh. Tapi nggak, sebenarnya itu dari bahasa Belanda sih aslinya, beko ya artinya. Beko, tapi orang Jawa biasa melesetin kan, oh beko tanya apa nggak tahu, tanya oh nggak tahu gitu. Jadinya ya akhirnya disebut beko loh lah gitu kan. Jadi yang diambil dari bahasa Inggris beko atau dulu bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu bahasa Belanda dulu, yang berarti aktor belakang. Beko sendiri adalah eskavator mini yang ditempelkan di belakang mesin traktor dan biasanya digunakan untuk pekerjaan di lahanan pertanian di Amerika Serikat. Kalau saya bilang tadi orang Jawa ya menyebutnya ya. Jadi kayak orang Jawa tuh kalau bilang shock breaker apa? Kan dari Jawa nggak? Nah, skok. Ya kan, skok atau malah skok yang saya tahu ya malah ya, skok. Karena saya dari Semarang jadi sering dengar itu tuh. Skok tuh apa ya? Oh, skok tuh shock breaker itu loh, shock. Jadi malah skok. Malah susah ya pengucapannya, skok dengan shock ya. Nah itu beko ini juga gitu, orang Jawa dulu mungkin mikirnya ditanya apa aja nggak tahu ya. Itu ya. Jadi ini siapa penemu eskavator? Bukan dia ya. Siapa yang namanya? Nah itu saya tanya dulu nanti. Kayak Raisa mukanya. Jadi eskavator pertama kali diciptakan pada tahun 1835. Ini belum merdeka kita ya. Oleh seorang pemuda berusia 22 tahun bernama William Smith. Will Smith ini. William Smith Otis yang merupakan seorang ahli mekanik asal Amerika Serikat. William Smith Otis adalah anak dari pasangan, sampai detail ya, pasangan Isaac Otis dan Tipena Hannah Smith yang lahir pada 1813, benar ya, 22 tahun ya, di Pelham, Massachusetts, USA. William memulai karyanya sejak berusia 20 tahun, di mana pada waktu itu dia mulai menunjukkan kecerdasannya. Rata-rata di sini umur berapa? 18 ya. 18. Berarti 4 tahun lagi bisa menemukan ya, insya Allah ya. Menemukan di jalan kali ya. Oke, next. Nah ini bentuk zaman dulu nih ya. Lebih rumit ya. Mungkin kalau sekarang kita suruh buat gini malah nggak bisa nih. Karena materialnya dari kayu mungkin ya, ini ada beberapa dari kayu. Lebih rumit. Karena ini penggeraknya juga banyak. Kalau sekarang udah mekanik, udah otomatis ya. Jadi pada tahun 1935 ketika bekerja di perusahaan Carmichael and Fairbanks yang bergerak di bidang pekerjaan sipil, William menggunakan eskavator hasil ciptaannya untuk penggalian kereta api mulai dari Norwich. Ini eksperimen pertama ya, jadi sehingga untuk menyempurnakan ini William Smith Otis pindah ke Philadelphia. Dia berusaha meyakinkan Joseph Harrison. Oke, inilah terus hak cipta ini lewat ya. Ini hak cipta udah lewat aja. Ini fungsinya tadi udah di depan udah tahu ya. Jadi fungsi eskavator itu apa? Untuk menggali, ya kan, untuk loading dan sebagainya ya. Cut and fill lah ya Pak. Cut and fill, betul. Cut and fill. Nah ini termasuk alat gali itu ada backhoe, ada power shovel, ada front shovel, drag line, dan clamshell. Ini nyala nih backhoe. Yang tadi kan yang tanya macam-macam ya, cuma bego ya. Ini apa nih namanya nih? Kok apa sih? Ini namanya kalau nggak salah drag shelling atau apa nih namanya nih? Kemudian ini ada front shovel. Front shovel bedanya apa? Ini kebalik ya. Berbalik ya. Front shovel. Ada lagi pernah lihat nggak? Ada yang satu alat gini ada dua. Ada bukan ini sih, tapi ada yang eskavator terus ada sininya dozer. Ada ya, lihat ya. Nah, itu biasa kecil tapi ya ininya. Bisa digunakan kalau di tempat-tempat yang agak sempit. Sering ya itu ya kelihatan ya, akses susah. Nah, itu ngirit sebenarnya. Cuma ya itu
kapasitasnya kecil untuk penggalian, pengerukan tuh kecil. Tapi dia efektif sebenarnya, ada dua, belakangnya bisa doser, depannya bisa eskavator. Ini lanjut aja. Nah ini ada standar bucketnya. Ini banyak digunakan ya di kita ya. Sering ini tuh ininya nih. Untuk perawatan maintenance giginya, iya. Pakai giginya sering butuh perawatan lah ya. Tapi nggak ada dokter giginya ya. Nggak ada dokter giginya kalau ini. Nggak ada sikatnya juga ya. Nah ini ada juga yang reaper bucket untuk menggali lapisan bebatuan. Jadi dia emang lebih tahan batu ya. Ini juga sama trapezoidal bucket, biasanya untuk kanal irigasi. Ini slope finishing bucket, dalam permukaan tanah. Ini macam-macam ini ya, tinggal tergantung bentuknya bucketnya. Ini nggak ada giginya nih, ompong nih ya. Udah tua. Nah makanya tergantung fungsinya, tergantung bentuknya juga fungsinya beda-beda. Ini kayak ditch cleaning bucket untuk membersihkan sungai atau mengeruk lumpur dari dasar sungai. Karena apa? Ini ada ininya, ada bolong-bolongnya. Iya, ya untuk talut ini biasanya digunakan untuk talut, ngeratain dia. Terus kan tinggal dipasang dindingnya aja kan langsung. Ini untuk yang irigasi sungai, biasanya untuk normalisasi ya, normalisasi. Ya. Betul. Ini three shanks reaper. Sama juga ini. Ada single, terus ada clamshell. Nah, ini juga kalau ini sering ya, lihat ya. Untuk ngancurin beton ya biasanya. Spike hammer, grapple, ini jarang ini kalau ini. Ini biasanya di hutan ya. Biasanya kayu. Kuat kayu ya biasanya ya. Iya. Nih lifting magnet nih, biasanya ada di apa namanya? Biasanya ada di barang-barang bekas ya. No comment ya. Oke, kita lanjut. Jadi isinya nih biar orang ini aja, operator aja nih. Nah ini sering kita juga jumpai ya di wilayah-wilayah sungai ya. Di Kali Ciliwung ada nggak sih? Ada ya. Di PKT ada eskavator amfibi. Ini dengan penggerak roda. Sebenarnya roda sama yang tadi tuh lebih efektif yang mana? Kalau tergantung lokasi, betul. Iya, lebih kecil dan tergantung lokasi sih. Karena kalau yang besi itu nggak boleh jalan di jalan biasa kan. Harus ada mobilisasinya ke tempat tuh harus ada. Tapi kalau ini bisa jalan di jalan biasa. Kelebihannya itu ya ini. Nah, ini contoh perhitungan produksi eskavator. Saya ambil contoh di proyek pengembangan Bandar Udara Hasanuddin, Makassar. Jadi ada ada pekerjaan galian dan timbunan. Jadi ada pekerjaan pematangan lahan atau land clearing pada proyek pengembangan Bandar Udara Hasanuddin. Terdiri dari beberapa item antara lain pekerjaan galian tanah dan timbunan. Jadi volume pekerjaan galian timbunan tanah dihitung berdasarkan gambar layout. Tapi saya nggak tampilkan gambar ya, langsung aja. Jadi ada 14 potongan, di mana potongan 1 sampai dengan potongan 13 itu jaraknya 50 meter. Dan 14 itu jaraknya 29 meter. Jarak itu maksudnya dia lebar ininya ya, lebar untuk galian, area galiannya. Nah kemudian tinggal dihitung, ini potongan 1 sampai 13, jaraknya 50 meter, 29. Ini udah ada timbunan di sini. Nah ini kalau ini dilihat dari ini ya, sebenarnya dilihat dari gambar sih sebenarnya, tapi saya langsung kasih di sini. Ini penampangnya. Penampang bisa lihat di gambar kan ya, penampangnya. Nah, terus galiannya tinggal dikali 50 meter nih. 50 meter galiannya. Set, lah ketemu sekian kubik. Satunya kubik nih ya. Ini juga ada timbunannya. Jadi ini sebenarnya di gambar sih sebenarnya. Kemudian ketemu totalnya 616.803. Jadi ini kan pengalian dari ini ya. Ya dikali ini aja, ketemu di sini, dikali ketemu. Coba aja dikali kalau nggak percaya. Tinggal dikali aja. Nggak apa kalau mau nyoba nggak apa-apa. Jarak 50 tuh jaraknya antar galian satu dan galian berikutnya.
Kemudian perhitungan penjenggalian dan timbunan. Itu kalau kita mau tahu tanah yang harus dipindahkan, kan berarti kan antara timbunan sama galian ya selisihnya ya. Karena kan dari timbunan itu bisa untuk galian. Bener kan? Bener ya? Nah, dari situ ketemu yang tadi itu berarti volume galian berapa? 616.000. Timbunannya berapa? 437. Jadi ada yang harus dipindahkan. Karena yang volume galian ternyata lebih banyak volume galiannya, jadi kan banyak yang harus dibuang. Nah, berarti sekitar 179.000 meter kubik. Kemana? Nah, itu kadang-kadang permasalahan di situ. Mau kemana dibuangnya? Ya kan? Kadang permasalahan di lapangan juga gitu. Kita mau gali, mau dibuang kemana sisanya. Kita mau nimbun, dari mana? Bener kan ya? Biasanya di lapangan kan permasalahan di situ tuh permasalahannya. Antara galian dan timbunan. Itu juga jangan sampai hal itu diabaikan. Kalau bisa, apa yang digali di lapangan, jadi timbun di lapangan itu juga. Kalau bisa, cut and fill itu sama dengan 0. Ya kan? Balance. Kalau untuk di lapangan nggak bisa. Nah iya, makanya itu nggak bisa ya. Kebanyakan nggak bisa, banyak terbuang. Banyak terbuang. Maksudnya jadi besar. Nah, emang kemana di situ. Buang aja kita membuang aja bahaya. Tuh. Makanya itu permasalahannya itu. Makanya, iya. Buangnya. Buangnya kemana itu ya? Iya. Gitu. Kalau mau berak gampang buangnya ya, tinggal ke toilet ya. Ini masalah tanah sekian kubik itu mau dibuang kemana gitu? Mau dibuat apa namanya reklamasi, kan gitu? Mau dibuat apa nih kan gitu? Nah itu yang permasalahannya di situ juga. Nah itu yang harus diperhatikan. Kadang-kadang emang cut and fill itu sebisa mungkin mendekati 0, sebisa mungkin itu minim untuk yang dibuang keluar dari proyek. Nah itu ya. Di situ idealnya ya, saya ngomong idealnya, tapi emang beberapa lokasi emang susah untuk seperti itu. Nah tapi ya gimana caranya, gitu kan? Atau mau dibuang di apa namanya, biasanya Ancol ya? Atau dibuang di mana biasanya? Saya lebih ke ini sih, Debun. Pinggiran waduk ya? Masih apa namanya? Lumpur ya? Lumpur. Rawa. Di rawa ya. Tergantung tanah juga ya, tergantung tanah juga. Kadang-kadang bisa juga kita koordinasi dengan lokasi lain, seandainya ada ya. Bisa juga sana butuh timbunan enggak? Kita ada timbunan banyak ini, bisa. Kayak saya pas itu ada pembongkaran apa namanya bangunan, hasil bongkaran itu udah ada yang nampung untuk urukan. Nah gitu, jadi kan ada apa namanya saling ini ya, menguntungkan ya. Nah, seperti tergantung ormas juga tuh Pak. Wah, itu non teknis itu. Gitu ya. Ini perhitungan produksi alat beratnya, LT Komatsu, kapasitas paketnya itu 0,95 meter kubik, efisiensinya 0,5 dan sebagainya nih ya. Waktu buang 6 detik, waktu putar 6 detik. Ini waktu siklusnya, itu waktu gali, ditambah 2 kali waktu putar, tambah waktu buang. Waktu kali 12 tambah 2 kali tadi waktu putaran 6 ya, 6 detik, sehingga waktu siklusnya 30 detik. Terus produksi per siklusnya itu tadi 0,95 ya, ini ya kapasitas paketnya atau siklusnya I1 kali K, faktor bucket, jadi 0,86 meter kubik produksi per siklusnya. Kemudian produktivitasnya itu berarti tadi Q kali 3600 ya, kali tadi E plus CM tadi siklusnya tadi, ketemunya 85,66 meter kubik per jam. Jadi kalau kapasitas 4 eskavator kita pakai eskavator per jam, itu dia bisa menggali atau membuat loading ya istilahnya, loading 85,66 kali 4, jadi 342,64 meter kubik per jam. Tapi ini idealnya ya. Tapi kadang-kadang kan terkadang bisa ada human error atau kerusakan biasa di situ ya, sehingga ada pengurangan dari ini. Tapi kita bisa milih yang prima ininya ya, kondisi alatnya kan selalu dicek dulu seperti itu. Tapi kalau faktor untuk lokasi itu Mempengaruhi benar. Dengan yang datar atau tebing gitu ya, jurang. saya udah di wilayah Jakarta nih Pak, dan di wilayah Jakarta itu kan memang bisa berair, realisasi kerajaan juga pasti Ya. itu pasti juga berpengaruh terhadap kapasitas produksi. Betul.
Ya betul, itu berpengaruh sekali. Makanya ini tergantung dengan pertama alatnya, penggunaan alat. Kedua tergantung dengan jenis tanahnya ya. Ketiga tergantung lokasinya. Karena tadi kan ada beberapa alat tuh, ada beberapa alat yang kita pakai. Ada juga yang bisa pakai yang untuk apa? Ada airnya, ada pori-pori tadi, yang bucket itu kan bisa juga untuk menyaring air ya. Jadi tidak semua air itu keangkut. Kalau yang bucketnya yang benar-benar solid, itu kan air juga keangkut, bahkan tanah cuma dikit. Itu bisa dengan yang tadi itu yang ada bolong-bolongnya itu bisa jika banyak airnya. Jadi airnya bisa ke bawah seperti itu. Itu bisa digunakan untuk di sungai, di rawa seperti itu. Ini perhitungan waktunya. Jadi kalau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan volume tanah yang dipindahkan tadi, itu sebenarnya volume pekerjaan tadi 616 ya, tambah 437.000 tadi dibagi 342, itu produksi 4 buah ekskavator tadi. Jadi membutuhkan waktu 443 hari atau 17 bulan untuk memindahkan tanah yang tadi tuh, yang di awal tadi yang 14 potongan tadi ya, 14 potongan. Jadi membutuhkan waktu 17 bulan. Ya kalau emang mau lebih cepat, caranya gimana? Nambah alat ya, nambah alat ya, betul. Iya, nambah alat atau nambah jamnya. Di lembur kan bisa ya. Tadi kan 8 jam per hari. Bisa dilemburkan, bisa juga. Itu tergantung. Kalau emang nggak ada alat lagi ya lemburin aja gitu, lemburin terus. Tapi emang kendalanya kalau dilemburkan nanti alatnya akan over juga ya untuk kinerjanya ya. Nah itu yang takutnya. Tapi ya emang harus ada maintenance yang baik situ, sehingga alat itu emang kinerjanya akan baik terus. Nah butuh operator yang benar-benar punya sertifikat. Jadi dia tahu kondisinya alat itu sudah sampai mana. Kadang-kadang gitu ya. Ini wah udah kondisinya udah kurang baik ini, harus segera di service, maintenance. Jangan dihajar terus gitu. Oke, ini mungkin ini hampir sama ya dengan depan tadi ya, mungkin bisa dipelajari sendiri. Ini harga sewanya, total sewanya kan tinggal dikalikan tadi kan. Harga sewanya per hari berapa, per bulan berapa, tinggal dikalikan aja. Jadi harga sewa tadi sampai 2M ya, 3M. Nah, yang paling penting tuh ini. Oke ya. Oh udah follow, oke saya follow back ya. Oke kalau gitu terima kasih. Ada pertanyaan? Tadi udah sekaligus pertanyaan tadi ya, sambil mengalir ya tanya jawab. Oke kalau gitu mungkin saya akhiri ya sampai sini. Kita sampai ketemu lagi minggu depan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.